Oke, selamat sore semuanya. Ya, sebelum kita mulai tentiran yang part kedua di sore hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dapat dicukupkan. Ya, mari kita bahas soal soal-soal dari cutting kita yang ini soal proksus ya, tapi untuk yang materi UAB. Oke, yang pertama kita bahas dari materi membran dan sistem transport ya. Ya, misalnya kalau ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan, ya langsung tanyakan aja, nggak apa, on mic aja. Takutnya kalau chat, ya nggak kebaca nanti ya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Di sini ditanyakan cara absorpsi glukosa oleh epitel usus halus. Jadi kalau glukosa sendiri di saluran pencernaan itu diabsorpsi pakai cara difusi terfasilitasi karena glukosa sendiri kan molekulnya besar. Jadi glukosa itu tidak bisa langsung berdifusi lewat membran, tapi dia harus pakai transporter khusus. Nah, biasanya kalau di saluran pencernaan, transporter yang terkenal tuh namanya GLUT2. Ini banyak di usus, di pankreas tuh rata-rata GLUT2 ya, namanya kayak gitu. Gampang ini. Berikutnya di sini phospholipid bilayer. Fungsinya buat apa? Kalau phospholipid bilayer itu jelas berarti jelas untuk perlindungan terhadap senyawa-senyawa polar biasanya kan dia barrier. Jadi phospholipid bilayer ini sifatnya memang semi permeable. Jadi tidak semua senyawa bisa lewat situ. Kalau mungkin molekul-molekul yang ukurannya kecil, molekul-molekul nonpolar, gas gitu tuh bisa nembus. Tapi kalau ion-ion itu biasanya susah nembus. Kayak gitu. Kalau transporter nih fungsinya channel, identifikasi, fungsinya reseptor, pengikatan juga fungsinya pengikatannya juga fungsinya reseptor ya. Reseptor atau junction itu juga ada yang connecting itu kan fungsi untuk pengikatan juga bisa. Channel sama transporter ya sama aja sebenarnya. Gitu. Terus berikutnya yang mempengaruhi permeabilitas membran sel. Jadi permeabilitas itu adalah suatu ukuran bagaimana membran sel itu bisa dilewati suatu zat atau enggak. Tuh. Faktor yang mempengaruhi tingkat permeabilitas itu adalah, aku nganggapnya sih di sini protein integral ya. Kalau aku baca di PPT dan yang aku pahami juga kolesterol ini fungsinya lebih untuk mengatur tingkat kecairan sih. Dan tingkat kecairan itu nggak terlalu berhubungan dengan permeabilitas. Jadi lebih ke protein integral ya. Protein integral itu salah satu contohnya saya kayak channel transporter itu kan contoh dari protein integral. Jadi kalau misalnya channelnya bermasalah ya zat-zat itu apa ya misalnya jadi permeabilitasnya membran itu pasti akan bermasalah juga karena kan zat-zat bakal lebih susah masuk kalau channelnya bermasalah. Jadi yang sih kalau ini menurutku ya. Oke, berikutnya di sini ciri-ciri dari membran sel ya. Kalau ditanyakan ciri-ciri membran sel yang mesti kita ingat itu ada lima ya, lima sifat membran sel. Yang pertama membran sel itu sifatnya dinamis ya. Dinamis itu artinya ya dia bisa berubah-berubah terus fleksibel, terus asimetris ya. Yang kita lihat sifat asimetris daripada membran juga. Jadi membran itu luar dan dalam itu komposisinya beda. Kalau membran itu nggak simetris, kalau membran itu kehilangan sifat asimetrisnya itu bakal membahayakan selnya itu ya karena selnya bisa kembang rusak. Di sini jadi yang benar adalah komponen karbohidrat itu hanya ada pada bagian luar sel. Nah, ini di PPT pun ada ya. Contoh molekul karbohidrat itu contohnya kayak reseptor biasanya. Reseptor glikolipid, ya ada glikoglikonya itu kan komponen karbohidrat itu biasanya ada di bagian luar sel ya. Gitu. Nanti aku tunjukin fotonya yang mana. Terus berikutnya di sini fungsi komponen karbohidrat. Nah, fungsi komponen karbohidrat seperti tadi yang sudah aku sebutkan, karena dia ada di bagian luar membran sel, otomatis fungsinya dia ya untuk identifikasi, ya, untuk membantu proses komunikasi sel. Sedangkan kalau yang lain di sini misalnya kayak barrier, tadi fungsinya fosfolipid bilayer. Terus kalau transporter, reseptor, terus saluran ya, saluran ini justru malah protein.
Biasanya ini berupa protein. Ya, gitu kira-kira. Buat bab membran ada yang mau ditanyain atau sudah jelas? Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjutin dulu ke bab metabolisme air dan mineral ya. Nah, ini yang pertama, aku langsung aja ke kata kuncinya ya. Nah, kata kuncinya ini ada pemeriksaan EKG, terus dari pemeriksaan EKG itu ada bentukan namanya Salvador Dali Mostage. Di mana tuh kan kalau ada gambaran ini berarti artinya irama jantung terganggu. Dan itu biasanya pada kondisi hipokalemia. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya di sini adalah obat namanya Digitalis. Nih, seperti kalian ingat di Farmako kemarin, Digitalis ini adalah obat glikosida jantung sebenarnya ya. Digitalis itu obatnya namanya digoxin ya, itu sama aja. Digoxin, digitalis itu sama aja. Jadi digitalis ini kalau sama ion kalium dia itu bakal kompetisi. Jadi misalnya kayak kalau kaliumnya lebih banyak, efek digitalisnya enggak, efek digitalisnya kurang kuat. Tapi pada kondisi hipokalemia, jadi kalau kaliumnya itu rendah, efek digitalisnya akan sangat kuat. Karena tadi aku sudah sebutkan, karena aku sudah menyebutkan digitalis tadi itu adalah glikosida jantung, berarti dia itu memicu kerja jantung lebih kuat, makanya bisa terjadi gangguan irama jantung. Kurang lebih kayak gitu. Berikutnya mineral mineral yang diberikan untuk memperpanjang kerja insulin. Ini jawabannya yang seng ya. Jadi ini di PPT ada, cuman ini aku ambilkan dari rangkumanku. Oh ya nanti di akhir bakal aku kasih mungkin dari rangkumanku aja ya mungkin. Kalau dari PPT takutnya nggak nutut. Oke. Nanti tak kasih tahu apa-apa yang memang mesti dipentingkan dan kira-kira triknya apa aja yang mesti dipelajari. Oke, jadi aku lanjut dulu ya. Di sini berikutnya elemen yang mineral yang penting untuk enzim glutathione peroksidase. Nah, yang penting buat glutathione peroksidase ini adalah selenium ya. Ini sama dokter di PPT dokter Citra ada dan sama beliau ini diberi warna beda ya. Berarti ini adalah sesuatu yang penting gitu. Jadi kalian mesti tahu. Kalau yang lain-lain ini bukan. Terus berikutnya di sini kondisi yang menyebabkan dehidrasi hipertonis. Jadi kalian mesti tahu dehidrasi itu ada tiga, ada dehidrasi hipotonis, isotonis, dan juga hipertonis. Nah, dehidrasi hipertonis itu artinya airnya keluarnya air air ya, air dari tubuh kita itu keluarnya dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya zat-zat terlarut ya, ion-ion atau elektrolit itu seakan-akan lebih tinggi kadarnya di tubuh kita. Makanya namanya itu dehidrasi hipertonis. Kebalikannya adalah dehidrasi hipotonis. Kalau hipotonis itu yang keluar air juga elektrolitnya. Jadi ya elektrolitnya di tubuh kita itu juga rendah. Ya, benar ya, elektrolit tubuh kita itu rendah karena terbuang. Sebaliknya kalau isotonis ya tidak ada pengaruh komposisi elektrolitnya. Elektrolitnya tetap-tetap aja gitu. Di sini kalau kita lihat dari pilihannya yang hipertonis yang mana ya kan gitu. Ini jujur tidak ada jawaban yang pasti betul. Ini harus agak logika juga. Kita cek dulu satu-satu ya. Diare pada bayi. Diare pada bayi ini isotonik ya. Ini isotonik ini ada di PPT sebenarnya contoh-contoh yang penting sih. Perdarahan ini juga isotonis karena kan tidak ada elektrolit yang hilang. Itu kan cuman cairan darah ya. Diare pada bayi itu disebut isotonis ya karena kan BAB-nya cair ya, mungkin gitu. Jadi kalau BAB-nya cair ya udah yang hilang kan ya nggak sampai elektrolitnya juga. Pemberian tiasid. Nah, kalau tiasid itu pasti hipotonis karena apa ya, obat-obatan diuretik itu kan membuang elektrolit-elektrolit dari tubuh. Jadi kalau elektrolitnya rendah ya dia otomatis hipotonik. Addison ini juga hipotonik karena Addison's disease itu adalah penyakit hipo ya
aldosteronisme kebalian Cushing. Kalau Cushing kan hiper, kalau Edison tuh hipoaldosteron. Berarti ion kalium itu cenderung dibuang dari tubuh kita karena aldosteronnya rendah. Berarti kalau menurutku di sini mungkin adalah obstruksi saluran pencernaan. Penjelasannya itu sama kayak diare pada bayi karena ini obstruksi kan ya nggak ada elektrolit yang hilang dari tubuh. Cuman ya cairan air, cuman airnya lebih rendah gitu aja. Makanya obstruksi sih kalau ini menurutku yang tepat. Itu. Sampai sini udah jelas. Ada yang mau ditanyain? Air untuk metabolisme mineral. Kalau memang belum ada, aku lanjutin dulu ke keseimbangan asam basa ya. Iya, di sini kalau asam basa nih prinsip yang harus kalian pegang tuh sudah aku tulis di sini. Ini kalian harus hafal range-range-nya berapa. Jadi kalau pH dan HCO3 ini prinsipnya sama. Jadi semakin rendah dia asam, semakin tinggi dia basa. Jadi misalnya kayak pH itu range-nya 7,35 sampai 7,45. Kalau HCO3 min itu 22 sampai 26. Jadi misalnya kurang dari 7,35 berarti asam untuk pH. Untuk pH CO3 min kurang dari 22 berarti asam. Begitu juga sebaliknya, ya, sama angka-angka di belakangnya ini. Misalnya kayak pH lebih dari 7,45 berarti asam, pH CO3 min lebih dari 26 berarti basa. Ya. Kalau pH dan pH CO3 min ini prinsipnya sama. Nah, ya, yang kebalikan di sini itu justru adalah PCO2. CO2 itu semakin rendah kadarnya, dia basa. Semakin tinggi kadarnya, PCO2 itu berarti artinya asam. Ini bisa bisa kayak gini tuh karena ada reaksi. Ini di Faal sebenarnya kita pernah belajar. Jadi H2CO3 ya, asam karbonat ini bisa terurai jadi H plus tambah CO3 min sama CO2 plus H2O kan. Nah, di sini ya seperti alurannya kimia. Berarti H plus sama CO2 ini sebanding dia. Kan sama-sama 1 banding 1. Berarti kadar H plus sebanding sama CO2. Nah, dasarnya ini yang kita pakai. Jadi kalau CO2-nya semakin rendah, H plusnya semakin rendah juga. Berarti artinya dia basa. Begitu, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya CO2-nya tinggi, berarti H plusnya tinggi, artinya asam. Kayak gitu ya. Mungkin supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contoh-contoh soalnya. Nah, yang pertama di sini ada pasien kesadarannya turun ya, kesadaran turun, pH sama bikarbonatnya rendah. Berarti kira-kira pasien ini asidosis metabolik ya, karena pH-nya rendah, HCO3 minnya rendah juga. Berarti asidosis metabolik. Asam sama asam kan? Asid. Asamnya tapi dari metabolik kalau bikarbonat ini. Berarti dia asidosis metabolik. Dan dilihat ada kadar laktat yang tinggi. Nah, kalau laktat ini, kalau yang ada ngomong laktat itu biasanya berhubungan dengan alkohol biasanya. Gitu. Laktat karena ya metabolismenya alkohol itu kan berhubungan sama fermentasinya juga ya. Fermentasi alkohol, metabolisme alkohol itu berhubungan sama laktat. Makanya yang menyebabkan gangguan ya intoksikasi etanol sih kalau di sini yang paling mungkin. Oke. Berikutnya kita lanjut ke sini ya. Sini ada pasien menderita lemas ya dia lemas kesadarannya turun menderita PPOK. Biasanya gini. Kalau PPOK ya biasanya itu hubungannya sama respirasi, tapi tetap kita mesti cek dari analisis gas darahnya. Ini namanya analisis gas darah ya yang pH, PCO2, pH CO3 min itu namanya analisa gas darah. Kita cek dulu. Di sini pH-nya 7,1. 7,1 berarti dia kan lebih rendah dari 7,35. Berarti pH-nya asam di sini. Terus PCO2. PCO2 di sini 55. Berarti lebih tinggi dari 45. Berarti sifatnya asam kan tadi kalau PCO2. Begitu juga PHCO3 min. HCO3 min di sini 19. Padahal padahal nilai normalnya 22 sampai 26. Oke, berarti asam. Ini kan asam, asam, asam. Berarti ini adalah asidosis metabolik dan respiratorik campuran. Itu kira-kira. Nah,
Untuk soal-soal analisis gas darah tadi ini belum aku jelasin ya di sini juga. Di sini ada 4 step yang mesti kita tahu, mesti ada 4 step yang harus kita tahu kalau mengerjakan soal yang ada analisis gas darahnya kayak gini. Yang pertama, kita lihat dari pH dulu. pH ini menentukan dia asidosis atau alkalosis. Terus kita cari gini, mungkin pertama kalau ketemu gas darah ini kita interpretasikan dulu dia asam atau basa untuk semua elemen ya, baik pH, PCO2, pH CO3-. Kita cari dulu mereka asam atau basa. Nah, kalau sudah baru kita bisa ngomong ya. Kalau pH itu nentuin asidosis atau alkalosis. Terus berikutnya kita tentukan dia metabolik atau respiratorik. Untuk menentukan metabolik atau respiratorik, kita cari elemen lain, jadi PCO2 atau PHCO3- ya, yang interpretasinya sama dengan pH. Jadi misalnya ini asam, asam ya, misalnya pH-nya asam. HCO3-nya juga asam. Berarti ini asidosis metabolik. Kalau hubungannya sama CO2 tinggal diganti asidosis respiratorik, gitu aja. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita nyari lagi komponen, kita nyari lagi komponen pendukung yang lain. Ya. Komponen pendukung yang lain itu ada perubahan atau enggak? Ya, itu untuk menentukan dia sudah dikompensasi atau belum. Nah, kalau di soal ini, kalau kita pakai 4 step tadi, kita sudah interpretasikan kan di sini. Asam, semuanya asam di sini. Asam, asam, asam. Ini berarti asidosis, metabolik, iya. Respiratorik gimana? Asam juga kan? Berarti di sini asidosis, metabolik, dan respiratorik atau namanya asidosis campuran. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang lain juga ya. Ini aku skip dulu, aku pindah ke yang bawahnya. Di sini ada analisis gas darah juga. pH-nya 7,62, PCO2-nya 50, PHCO3-nya 32 di sini. Kita interpretasikan dulu 7,62. Berarti ini asam, ini berarti basa ya. Karena kan pH lebih tinggi berarti kan basa. Ini basa, PCO2 ini asam. Karena lebih toh, lebih dari 45 berarti asam. HCO3- ini 32, lebih tinggi berarti basa. Nah, tadi interpretasinya sama kan pH sama pH CO3-. Berarti ini alkalosis, basa berarti kan alkali kan? Alkalosis HCO3- metabolik. Berarti alkalosis metabolik. Jenisnya udah dapat ya. Berarti yang asidosis metabolik sudah pasti salah. Eliminasi dulu. Berarti ini alkalosis metabolik. Terus kita lihat PCO2. PCO2-nya asam. Basa, terus asam. Berarti ini sudah dikompensasi. Makanya alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Nah, ini oleh respirasi. Sebenarnya untuk penuh atau sebagian ini lebih ke angkanya sih kalau boleh dibilang. Cuman lebih utamakan kalian lihat kata terkompensasi atau enggaknya gitu. Itu aja dulu sih mungkin. Karena ini basa, basa terus ini sudah asam. Ya, sudah asam berarti kan apa ya lawannya kan. Nah, kalau lawannya berarti artinya sudah terjadi kompensasi. Misalnya ini basa, basa normal, misalnya ini normal berarti artinya belum terkompensasi. Kemungkinan yang lain juga ada gini. pH, PHCO3 ini misalnya sama ya. Tapi PCO2-nya misalkan sama-sama basa, berarti alkalosis metabolik campuran. Ya kayak tadi kurang lebih. Ya, nanti setelah tentiran ini selesai bakal aku kasih beberapa contoh juga ya supaya kalian lebih mantap untuk analisis gas darah ini. Sebenarnya ini nggak susah kalau kalian paham prinsipnya tadi sama range normalnya. Di sini baru ini sudah tadi aku lanjut ke yang soal ini baru ya. Soal ini di kasusnya pasiennya kesadarannya turun. pH bikarbonat rendah. Oke. pH dan bikarbonat rendah ya di sini. Berarti ini asidosis metabolik.
Ditanya penyebabnya apa di sini. Di sini nggak ada clue tentang alkohol, nggak ada clue tentang paru. Berarti kemungkinan ini penyebabnya penyakit gagal ginjal kronis. Kalau kayak gini kasusnya. Itu ya. Untuk eh, buat bab keseimbangan asam basa ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Ya kenapa ya gagal ginjal? Ya gagal ginjal kronis kenapa ini? Kenapa seraf memang? Tubular acidosis ini bukannya ya aku nggak tahu Gap. Kemarin aku juga nyari dari satu sumber tapi ada yang bilang kalau penyakit gagal ginjal kronis itu nggak berhubungan sama anion gap, nggak berhubungan sama anion gap sih. Makanya itu yang juga aku kemarin juga rada bingung. Kalau yang renal tubular acidosis itu malah kemarin nggak terlalu dianggap sebagai jawaban sih. Kalau aku cari-cari justru. Nanti untuk soal yang ini emang agak bingungin ya. Jadi coba tak konfirmasi lagi. Ini maksudnya gimana? Aku jujur agak rada-rada sih kemarin. Jadi ya tak jawabnya yang B. Tak cekin lagi ya. Soalnya kita nggak terlalu dijelasin banyak tentang anion gap sih di sama dokter Citra kemarin. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke, lanjut dulu. Ini tadi sudah semuanya. Kita masuk ke oksidan dan antioksidan. Jadi oksidan antioksidan ini materi Prof. Cipto. Dan yang kalian mesti ingat di sini itu adalah teori tentang aging, terus em, ROS primer itu apa aja, biasanya sering ditanya. Terus reaksi-reaksi pada radikal bebas itu biasanya yang ditanya tiga itu sih. Sama mungkin jenis-jenis antioksidan bisa atau pengaruh ROS pada karbohidrat, lemak, sama purin pirimidin. Nanti itu ada beberapa ya. Kita langsung aja coba cek, coba kita lihat contoh-contoh soalnya ya. ROS yang pertama kali terbentuk. Nah, ROS primer. Nah, kalau ROS primer ini kalian mesti ingat skema ini. Ini ada di PPT-nya Prof. Cip dan ada di rangkumanku juga. Kalau kalian cek. Jadi di sini ROS primer itu ROS yang pertama kali terbentuk. Artinya di sini ada hidrogen peroksida sama anion superoksida. Anion superoksida itu simbolnya O2 min ini, O2 titik minus dan juga H2O2. Ini adalah ROS primer. Jadi jawabannya adalah anion superoksida yang A ya pilihannya. Kayak gitu jelas. Bagan ini wajib kalian kuasai ya. Soalnya Prof. Cipto waktu kuliah dulu ngasih tahu kalau bagan ini pasti ditanyakan. Berikutnya ditanya reaksi Haber-Weis. Haber-Weis ini salah satu reaksi pada radikal bebas ya, pada radikal bebas betul. Haber-Weis. Jadi reaksi Haber-Weis ini secara gampang adalah pertemuan antara dua ROS primer. Jadi antara H2O2 dan O2 min tadi. Hasilnya adalah radikal hidroksil di sini. OH dot ini bahasanya radikal hidroksil. Ini step satu. Step satunya ada radikal hidroksil. Nah, terus langkah keduanya biasanya ada logam-logam juga yang akan melanjutkan reaksi rantainya ini. Ya, di sini ada kalau besi, kalau pakai logam ini reaksi Fenton namanya. Fenton itu jadi pakai Fe sama Cu. Kalau Haber-Weis dua-duanya. Haber-Weis itu langkah pertamanya pertemuan antara dua ROS primer, baru langkah berikutnya mereka bertemu dengan Fe ataupun Cu. Jadi yang dibutuhkan untuk reaksi Haber-Weis di sini ion ferro besi tadi ya seperti yang aku sebutin kan ada tuh besi, hidrogen peroksida H2O2 dan anion superoksida. Di sini radikal hidroksil itu tidak diperlukan untuk terlibat, tidak diperlukan untuk Haber-Weis sih. Kalau menurutku karena radikal hidroksil ini di sini produk.
Sedangkan kalau dia ngomong yang diperlukan itu berarti adalah reaktan yang di sebelah kiri panah. Di sini hidroksil kan di sebelah kanan, berarti bukan kalau menurutku. Ya, aku lanjut ya. Di sini berikutnya ditanyakan dampak ROS pada membran lipid. Nah, ini ada skema-skemanya, ini mesti kalian hafalkan dan kalian pahami juga untuk skema-skemanya ya. Ini ada tiga tadi yang sudah aku sebutin, ada pada membran lipid, ada pada purin pirimidin, dan juga ada pada DNA atau protein ya. Di sini kalau pada membran lipid sel apa yang terjadi? Jadi pertama, kalau membran lipid itu kena ROS, pasti ada peroksidasi lemak. Nah, ini reaksi peroksidasi ya. Peroksidasi lemak ini bakal menyebabkan terjadinya cleavage. Jadi rantai asam lemaknya itu terbuka ya, terurai gitu maksudnya cleavage. Dipotong ya, gampangnya terpotong atau bisa terjadi cross linking. Cross linking itu apa ya? Silang ya saling menyilang ya, artinya saling berikatan satu dengan yang lain gitu. Dan kalau terjadi cleavage, cross linking, membran sel ini bakal bakal mengalami gangguan struktur, kasarannya gitu. Nah, kalau strukturnya terganggu, otomatis membrannya itu bakal bocor. Ya, makanya semuanya ini jawabannya. Gitu. Terus berikutnya ditanyakan enzim. Nah, ini antioksidan ya kalau ini. Enzim yang mencegah menumpukan H2O2 di tubuh kita. Jadi di tubuh kita tuh ada enzim-enzim tertentu yang berperan untuk membuang H2O2 atau mengeliminasi H2O2. Yang terkenal di sini ada dua, yang di PPT Prof. Chip memang ya ada dua juga sih. Ada enzim katalase sama enzim glutation. Ya. Glutation ini banyak di liver. Katalase pun ya banyak di liver sih. Cuman dua-duanya sama-sama banyaknya. Ini untuk perombakan racun fungsinya. Nah, katalase ini reaksinya dua molekul H2O2 menjadi dua H2O dan O2. Jadi H2O H2O2 ini dinetralkan. Jadi kan ini berbahaya H2O2. Tapi kalau H2O dan O2 ini kan bukan senyawa yang berbahaya, justru senyawa yang aman buat tubuh kita. Kalau katalase tadi cuma satu langkah. Ya. Alternatif yang lain juga bisa pakai enzim glutation. Kalau glutation ini ada dua langkah nanti ya. Jadi langkah pertama H2O2 tadi ketambahan ditambahkan sama glutation tereduksi GSH. Dibilang tereduksi karena glutation ini mengikat H. Makanya namanya glutation tereduksi. Ini. H-nya ini, H ini artinya tereduksi. Nah, H2O2-nya kalau ketemu glutation tereduksi dia menjadi air, jadi H2O. Dan GSH-nya, sebaliknya GSH-nya ini kan dikorbankan ke H2O2, makanya dia bisa selamat jadi H2O. Tapi GSH-nya ini bakal jadi GSSG. Kalau GSSG ini namanya glutation teroksidasi namanya dia. Glut airnya aman, tapi glutation teroksidasi ini yang membahayakan tubuh kita. Sehingga ada step kedua, glutation teroksidasi tadi dikembalikan jadi glutation tereduksi atau GSH. Pakai NADPH. NADPH ini apa? NADPH ini adalah senyawa yang didapatkan dari jalur pentosa fosfat atau namanya HMP Shan. Yaitu nanti kalian bisa cek di PPT-nya UTB. Di bab HMP Shan, itu ada sendiri. Nanti kalian lihat bahwa produk dari HMP Shan itu adalah NADPH yang salah satunya juga dipakai dalam proses penetralan H2O2 dari tubuh kita. Itu untuk mengembalikan glutation yang teroksidasi tadi jadi tereduksi. Ntar ya guys. Oke, mantap. Berikutnya itu adalah soal tentang aging tadi ya. Aging sudah aku sebutin, ini soal yang sering ditanya dari tahun ke tahun. Jadi di sini ini cuma pengertiannya doang ya. Progresif, progresif, universal, intrinsik. Kata kunci yang penting di sini adalah dipengaruhi interaksi gen. Nah, kalau interaksi gen ini adalah teori genetik constitution theory. Oke, untuk soal tentang penuaan ini ada 5 teori yang mesti kita hafalkan
namanya dan juga apa kata kuncinya. Sebenarnya utamanya kita apalin kata kunci sih, nggak perlu bahasanya persis. Nah, ini sudah aku tulisin beberapa kata kunci yang penting. Jadi tadi kalau genetic constitution itu kan interaksi antar gen kata kuncinya ya. Kalau oxidative stress theory itu karena penumpukan radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, ini memang teori yang sampai hari ini diakui itu adalah teori yang E ini, penumpukan radikal bebas. Terus kalau replikatif teori itu kata kuncinya suatu sel tuh bakal stop ya, bakal stop untuk bereplikasi. Jadi terutama DNA-nya ya, DNA itu bakal stop untuk replikasi dari usia ke usia. Jadi kalau semakin tua ya kemampuan untuk bereplikasi itu akan melemah. Itu kira-kira. Terus kalau waste product theory itu penumpukan produk sampah. Jadi produk-produk yang nggak baik itu ditumpuk dan itu bisa merusak atau menurunkan fungsi sel. Defective mutation itu artinya ada mutasi gen. Jadi misalnya karena mutasi ya defective mutation gitu aja. Jadi ini ada kata-kata kunci yang mesti kalian ingat. Tadi sudah tak jelasin ya. Bab antioksidan aman? Ada yang mau ditanyain? Kalau memang belum ada, aku lanjutin dulu ya guys. Apa ini? Oke, sip. Oke, berikutnya xenobiotik. Xenobiotik ini mirip-mirip kayak farmako kemarin sih, jujur aja. Ini kan tentang zat, zat asing atau obat ya. Yang pertama ditanyakan, penyakit autoimun karena toksisitas xenobiotik. Nah, ini jujur nih aku nyocok-nyocokin per nama sindromnya sih. Kalau sindroma nefrotik nefritik ini masalahnya pasti sama ginjal ya. Nefrotik ya. Kalau nefrotik itu jembatan keledainya di sini adalah HELP. Tolong tuh loh, HELP ya. HELP itu singkatan dari hiperlipidemia, edema, albuminnya rendah banget, toloalbumin, sama protein uri. Jadi di sini empat elemen ini nggak ada pengaruh dengan autoimun dan senyawa xenobiotik. Makanya A itu salah. A nggak ngaruh. B, sindroma nefritik. Kalau nefritik itu seingat itu karena ada hubungannya dengan infeksi sih. Jadi kalau mau aman ya aku cariin aja biar eh, jelas ya. Nefritik sindrom itu karena nefritis ya. Nefritis itu kan peradangan ya. Berarti hubungannya emang dengan perinfeksian gitu. Wait. Nah ini nefritis sindrom itu juga bisa. Nah ini bisa karena lupus. Nah lupus ini kan autoimun. Purpura ini bukan autoimun sih. Tapi yang jelas autoimun itu IgA, nefropati, lupus nefritis. Ya lupus ini autoimun lah. Kalian ingat di PK kemarin kan ada di sini. Terus hemolytic uremic syndrome ya. Jadi nefritik ini biasanya sesuatu yang berhubungan dengan peradangan. Ya makanya kalau autoimun ini yang paling mungkin ini nefritik tadi. Dan bisa bisa saja dan bisa aja dia disebabkan sama senyawa-senyawa yang beracun gitu. Makanya yang B di sini jawabannya. Terus kalau sindroma mielodisplasia ini nggak ada hubungannya sama xenobiotik. Nah, ini karena ini keganasan ya. Keganasannya hematologi. Ya, kalian nanti bisa lihat di PK. Ya. Crigler-Najjar syndrome ini peningkatan konjugasi bilirubin karena gangguan konjugasi makanya yang meningkat itu bilirubin unconjugated. Jadi Crigler-Najjar ini nanti sama dengan Gilbert syndrome kalau kalian cari ya. Itu sama-sama bilirubin unconjugatednya yang naik. Terus berikutnya sindroma Budd-Chiari. Kalau Budd-Chiari ini terjadinya trombus ya atau pembekuan darah di vena hepatika atau di daerah hepar ya. Bisa di vena porta, bisa di vena hepatika. Cuman yang dominan di vena hepatika. Ya, lanjut di sini sinobiotik fase 2. Nah, reaksi fase 2 enzimnya apa yang berperan? Nah, metabolisme ini kita mesti ingat metabolisme fase 1 dan fase 2. Jadi di fase 1 xenobiotik itu ada reaksi hidroksilasi dan reaksi redox. Hidroksilasi itu ya ditambahin sama OH ya, pakai enzim monooksigenase. Makanya dia ada OH-nya gitu ya. Terus berbagai macam reaksi redox. Itu fase 1. Nah, kalau fase 2 ya selain dua ini pastinya ada glukuronidasi
sulfasi, metilasi, asetilasi, sama konjugasi dengan glutation. Nah, kalau glukuronidasi ini enzimnya UDP glukuronil transferase, yang A ini jawabannya ya. Terus kalau sulfasi itu enzimnya pakai sulfonil transferase, singkatku namanya itu. Terus metilasi ya sesuatu yang ada metil-metil ya, metil transferase, apa itu untuk metilasi, penambahan gugus metil. Asetilasi biasanya pakai transasetilase. Konjugasi glutation biasanya pakai glutation tereduksi tadi itu. Nanti yang pakai dua tahap tadi. Ya. Jadi yang ini jawabannya yang A. Ya, seperti aku sebutkan. UDP glukuronil transferase ini reaksi glukuronidasi atau namanya konjugasi glukuronat itu sama aja. Biasanya ini yang dipakai di bilirubin yang tadi pagi aku jelasin di UTB. Berikutnya di sini organ utama tempat penyimpanan CYP450. Jadi CYP450 ini sitokrom ya. Sitokrom atau enzim yang berfungsi untuk merombak. Nah, yang fungsinya tempat perombakan utamanya ada di mana? Nah, tempat perombakan utamanya itu ada di liver, pasti. Kalau di organ-organ lain dia nggak terlalu banyak, ya. Karena organ-organ lain ginjal apa ini kan bukan buat perombakan racun. Yang utamanya perombakan racun itu liver. Makanya liver yang dikasih lebih banyak porsinya untuk CYP450. Oke. Terus berikutnya obat yang meningkatkan CYP450. Nah, ini sebenarnya kayak agak farmako gitu ya, jujur aja. Yang seperti aku udah sebutin tadi. Jadi kalau meningkatkan ini kalian ingatnya inducer. Sebenarnya ada dua jawaban sih di sini. Inducer itu jembatan padanya kalian ngajak Crab GPS. Jadi Crab GPS ada 7 obat. Yang pertama ada carbamazepin, rifampicin, obat anti TB ini, alkohol, phenytoin, griseofulvin, ini obat jamur, phenobarbital, terus sulfonylurea, ini obat anti diabetes. Nah, jadi kalau dari pilihan tadi, yang inducer yang meningkatkan jumlah enzim itu adalah phenobarbital, ya toh, ini kan masuk. Phenobarbital ada, phenytoin sebenarnya masuk, cuman lebih kalau aku cari di Google ya di jurnal-jurnal kemarin itu yang lebih kuat efeknya tuh fenobarbital kemarin. Makanya aku pilihin yang B, fenobarbital. Buat xenobiotik aman? Ya, lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan tak jawab di akhir. Di sini aku lanjut sintesis protein ya. Sintesis protein ini lumayan banyak materinya dan jamnya lumayan banyak. Jadi hati-hati ini yang soalnya bisa banyak. Untuk sintesis protein sendiri itu yang mesti kalian highlight lebih itu adalah fungsi-fungsi dari mRNA biasanya. Fungsi-fungsi dari setiap jenis RNA itu bisa mRNA buat apa, tRNA buat apa, rRNA buat apa. Terus sumber energi misalnya buat sintesis protein pakai apa, reaksi aktivasi asam amino pakai apa. Biasanya yang sering ditanya yang seperti itu. Terus sama nomenklatur jangan lupa. Nomenklatur itu maksudnya kayak nukleotida, nukleosida itu bedanya apa? Misalnya kayak adenosin itu yang mana, sitosin, sitidin itu yang mana. Nanti kalian harus belajar itu. Ya, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Di sini proses penggandaan DNA menjadi 2 molekul ya. Penggandaan itu replikasi ya namanya. Kalau yang lain ini kalau terjemahan ini translasi ini sintesis protein sih. Ya. Kalau penggandaan DNA itu jawabannya adalah replikasi. Kalau seandainya ditanya besok, replikasinya pakai model yang mana? Model replikasi DNA yang diakui itu namanya model semi konservatif, di mana nanti ada satu rantai induk dan juga satu rantai anak atau satu rantai yang baru. Oke. Ini di biokod harusnya sudah dijelaskan juga. Berikutnya, fungsi mRNA. Jadi mRNA di sini itu fungsinya sebagai cetakan kodon yang akan disusun jadi protein. Jadi bedakan dengan blueprint ya. Jadi jangan terkecoh sama yang B. Kemarin aku baca di internet, di Google ya, atau sama di textbook juga. Kalau cetak biru atau blueprint, kalau dia ngomong cetak biru ini bukan fungsinya mRNA, ini fungsinya DNA. Kalau mRNA ini hanya fungsinya sebagai cetakan. Cetakan itu kan nggak mungkin buat dari nol kan guys, cetakan. Kalau cetak biru, blueprint itu masih nol, belum apa-apa. Jadi DNA ini yang istilahnya menentukan gitu ya. DNA ini yang paling awal, terus DNA kan dirubah jadi mRNA. Nah, mRNA ini kode
kode-kode yang ada di mRNA tadi itu yang bakal dijadikan protein. Tapi yang menyediakan kodenya siapa? Yang menyediakan dari awal itu adalah DNA sebagai cetak birunya tadi yang sudah aku sebutin atau blueprint istilahnya. Ya. Terus kalau menerjemahkan jelas bukan fungsi mRNA ya. Kalau menerjemahkan ini fungsinya tRNA. Memodifikasi molekul RNA pembawa pesan ini juga bukan ya. Yang ini. Molekul RNA substance protein itu enggak ada. Justru dimodifikasi ya waktu sinprotnya. Bukan sebelum sinprot. Ya, gitu. Jadi ini jawabannya salah semua. Nggak ada yang benar kalau aku lihat di sini. Terus berikutnya sumber energi. Seperti tadi yang sudah aku sebutin. Sumber energi untuk aktivasi asam amino. Di sini pakai ATP ya. Nah ini AMP, ATP. Berarti untuk aktivasi asam amino pakainya ATP. Kalau GTP, G, guanosin, ini dipakai waktu sintesis protein. Makanya kalau kalian baca di PPT, yang bagannya sintesis protein kan semua energinya GTP, 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 GTP. Nah itu proses sintesis protein ya pakai GTP. Kalau aktivasi pakainya ATP. Ini namanya enzimnya amino asil tRNA sintetase. Ini yang fungsinya sebagai aktivator. Ya. Amino asil tRNA sintetase. Oke, lanjut ya. Di sini berikutnya yang benar tentang sintesis protein. Nah, kita cek ya. Di sini stop codon tidak dikenal oleh tRNA. Nah, ini yang betul. Ini betul ini. Karena tRNA sendiri, karena stop, karena memang apa ya? Stop codon itu kan artinya perintah stop. Jadi perintah untuk memberhentikan translasi. Itu ada tiga codon, ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, ini nggak dikenali sama tRNA. Makanya kalau tiga ini yang masuk, tRNA tuh nggak bisa baca. Nggak terbaca tiga ini. Nah, yang datang kalau sudah ada ini, kalau sudah ada stop codon, yang datang nanti adalah releasing factor. Releasing factor. Ya. Releasing factor ini nanti bakal memotong rantai RNA di titik, ya bakal memotong rantai RNA-nya gitu loh, di titik yang ditentukan, di mana titik, atau misalnya di titik di mana ada stop codon ini. Di sana ada stop codon, langsung di-cut. Jeret. Nah, itu langsung jadi satu rantai polipeptida. Tinggal dimodifikasi jadi protein ya. Kalau asam amino terus berikutnya ini yang salah ya kita lihat juga asam amino aktif itu harusnya nggak terikat di ujung 5 tapi dia harusnya di ujung 3. Ini ada di PPT. Tadi aktivasi asam amino sebelumnya sudah tak sebutin dia pakai ATP bukan pakai CTP. Dan dalam sel itu pasti ada banyak asil tRNA sintetase tadi. Amino asil ini pasti jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya cuma satu ya nggak selesai-selesai proses sintesis proteinnya. Di tubuh kita tuh proses sintesis protein tuh bisa begitu efektif karena hasil tRNA sintetasenya ini banyak, banyak yang bisa diaktifkan. Begitu juga nanti waktu translasi ya. Translasi itu banyak rRNA atau ribosom di tubuh kita tuh pasti juga banyak. Saya bentuk namanya poliribosom. Jadi dalam satu kali sintesis protein itu bisa banyak sekali polipeptida yang terbentuk dan banyak yang bisa dimodifikasi jadi macam-macam bentuk. Ya, kayak gitu kira-kira tentang sintesis protein. Terus berikutnya tentang penamaan nukleosida. Nah, ini sida S ya. Nah, untuk nukleosida mesti kalian ingat nukleosida ini basa sama gula. Dia belum memegang fosfat. Jadi hanya basa sama gula, ya. Tata namanya purin. Untuk purin dan pirimidin dia agak berbeda ya. Misalnya purin. Untuk purin tata namanya nanti dikasih akhiran osin. Jadi guanosin, adenosin. Kalau pirimidin tata namanya dikasih tidin. Jadi sitidin, timidin. Kayak gitu kira-kira. Jadi di sini pilihan yang paling betul adalah adenosin. Adenosin itu nukleosida, betul. Basa adenin yang terikat oleh gula ribosa, cocok. Makanya di sini B yang cocok, sesuai dengan pengertian yang tadi. Terus berikutnya, di mana pernyataan yang benar. Nah ini, pernyataan yang benar yang mana di sini? Eksonukle yang A, eksonuklease memotong DNA pada ujung bebas. Nah ini yang paling benar sih menurutku. Karena
Eksinuklease sendiri ini fungsinya adalah memotong ikatan fosfodiester, tapi pada ujung-ujung. Kebalikannya endonuklease. Kalau endonuklease dia di bagian dalam motongnya, dia nggak di bagian ujung. Yang B salah, endonuklease itu mestinya motongnya di dalam. Jadi dia untuk sirkuler dan linear ya dua-duanya pasti ada. Sirkuler kayak bakteri itu juga ada endonuklease. Aku masih ingat sini ada di mikro kalau nggak salah ini ada ya. DNA polimerase aktivitasnya eksonuklease 53. Nah, ini nggak semua punya. Yang punya eksonuklease 53 ini DNA polimerase 1 biasanya yang punya ini. Ini ada di PPT-nya Prof. Indri, nanti aku tunjukin di akhir. Polimerase 1 hanya mempunyai ini, salah. Ya, DNA polimerase 1 ini punya semua. Eksonukleotik 53 dia punya, 35 dia punya. Nah, 35 atau 53 ini berkaitan sama proses proofreading biasanya. Proofreading DNA. Jadi kalau DNA itu udah jadi, dicek lagi. Betul nggak pasangan-pasangannya? A sama T, C sama G. Itu akan dipastikan dulu. Kalau sudah benar baru dia jalan. Kalau salah ya di repair dulu. Sampai semuanya betul. Kayak gitu kira-kira. Terus berikutnya, enzim yang berperan memperbaiki dimertimin spontan. Ini fotoliase. Jadi fotoliase ini menggunakan cahaya, namanya foto ya. Foto kan cahaya. Liase itu mecah. Jadi yang dipecah ini nanti ada dimertimin. Dimertimin itu modelnya kayak T. Ya T ikatan sama T gini loh. Ini kan dimertimin. Ini bakal merusak struktur rantai DNA-nya kalau ada dimer kayak ada T sama T gini. T kan normalnya sama A, bukan T sama T kayak gini. Enzim fotoliase ini tadi memecah ini, dipotong ini, shred. Jadi nanti T itu bisa diperbaiki, dia nggak nempel sama T, tapi dia bisa dijodohkan sama A dengan ikatan rangkap dua. Gitu kira-kira. Buat sintesis protein aman. Kalau ada yang nggak aman langsung tanya aja. Yang fotoliase tadi gimana, Cu? Yang barusan. Fotoliase ini cahaya, dia biasanya ada di dalam cahaya ya, pakai cahaya foto kan tadi. Jadi fotoliase ini memotong dimertimin. Jadi timin ini kan dimertimin kan TT kayak gini. Dia 2T. Nah, fotoliase ini motong, potong T sama T-nya ini dipotong sehingga T yang satu, sehingga timinnya ini nanti akan dijodohkan sama pasangannya benar sama adenin gitu. Dengan enzim-enzim yang lain juga pastinya yang buat repair ya fungsinya. Di PPT-nya Prof. Idris sih gitu penjelasannya yang aku belajar dulu. Oke, makasih, Cu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau enggak aku lanjut dulu ya guys. Oke. Berikutnya materi metabolisme vitamin. Nah, kalau vitamin ini jujur tidak terlalu sulit. Ya, itu karena babnya babnya Dokter Anissa kalau nggak salah nih ya, vitamin. Vitamin ini ada beberapa hal yang mesti kalian pelajari. Yang pertama, jelas apa itu pengertian vitamin, di mana vitamin itu zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, terus fungsinya itu penting buat tubuh kita. Kalau misalnya vitamin itu kelebihan, dia bisa meracuni tubuh, kekurangan, dan lihat kekurangannya. Kalau kekurangannya fase akut, masih bisa diterapi. Tapi kalau kekurangannya dia fase kronis, bisa menimbulkan kerusakan yang permanen. Terus yang kalian mesti ingat lagi perbedaan vitamin larut lemak sama larut air. Larut air itu misalnya kayak dibawanya pakai apa? Larut air biasanya jangan pakai peredaran darah. Larut air pakai sirkulasi limfatik. Ya kayak gitu mesti kalian tahu juga. Terus yang menimbulkan toksisitas itu adalah yang larut lemak karena disimpan. Kalau larut air cenderung nggak toksik karena dibuang dari tubuh kita. Terus apalagi ya? Yang jelas lagi setiap vitamin jadi dari vitamin A, vitamin B, C, D, E sama K beserta dengan fungsi-fungsi yang penting di tubuh kita. Itu kalau vitamin sama jangan lupa nama-nama lain vitamin jadi kayak A retinol,
C. Asam askorbat. D. Kalsiferol. E. Tokoferol. Terus vitamin K itu biasanya metaquinon, femtoquinon itu macam-macam vitamin K kalian mesti ingat. Terus B itu namanya macam-macam. Ada B1, B2, B3 sampai B12 itu kalian mesti tahu nama-nama lainnya karena biasanya sama Dokter Anissa ini agak disingkatkan nama-namanya. Jadi nama-nama tadi itu nggak akan jadi nggak dia nggak harus fungsi vitamin C, enggak, fungsi asam askorbat kayak gitu misalnya ya. Harus ini kita lihat ya, karakteristik yang dimiliki vitamin. Ya, kita cek. Defisiensi akut masih bisa dihilangkan, betul ya dengan terapi. Kronis, kerusakan permanen, betul. Nggak bisa disintesis tubuh vitamin, betul. Vitamin nggak bisa dibikin sama tubuh. Nutrisi yang penting, betul juga karena dia mempunyai fungsi-fungsi yang penting buat tubuh. Jadi ini betul semua. Berikutnya, hal yang benar tentang angka kecukupan gizi, AKG. AKG ini rata-rata gizi yang dibutuhkan satu tubuh setiap hari. Jadi AKG ini per individu. Ya satu orang sama satu orang. Jadi satu orang dengan orang lain AKG-nya pasti akan berbeda. Jadi hanya satu tubuh atau satu individu dalam kesehariannya. Berikutnya, ini mulai masuk ke kegunaan-kegunaan ya, fungsi-fungsi. Yang enzim yang tidak membutuhkan FAD dalam mekanisme reaksi. Nah, kita mesti tahu dulu yang membutuhkan FAD siapa. Berarti kan kayak gitu. Yang membutuhkan FAD atau flavin ya, dari turunan flavin, ini ada empat. Kalau kalian baca di PPT-nya Dokter Anissa atau rangkumanku ini ada empat enzim ini. Ada gliserol 3 fosfat dehidrogenase. Ini adalah enzim yang dipakai pada sintesis TG atau triacylglycerol ya. Lihat gliserol 3 fosfat dehidrogenase ini yang mengubah DHAP jadi sorry yang mengubah gliserol jadi DHAP dan juga DHAP jadi gliserol ya. Untuk sintesis TG terus suksinat dehidrogenase ini yang mengubah suksinat jadi fumarat di siklus Krebs. Fumarase ini pemecah fumarat, cuman aku tidak tahu di reaksi apa dia. Piruvat dehidrogenase ini enzim untuk asetil ini dekarboksilasi oksidatif ya, reaksi transisi antara glikolisis dan siklus Krebs. NADH dehidrogenase ini enzim pada fosforilasi oksidatif pada rantai elektron itu. Ya, ini sama ini semua membutuhkan FAD. Kalau yang NADH dehidrogenase ini FMN, jadi dia yang flavin mono, ya, yang mono ini satu. Kalau AD, dia ini kan dinukleotida. Jadi dinukleotida ini dua. Flavin, adenin, dinukleoid. Dinukleotide ini dua. Kalau FMN ini satu. Jadi NADH ini butuhnya yang FMN. Kalau piruvat dehidrogenase, suksinat dehidrogenase, glycerol 3 fosfat dehidrogenase, ini semua membutuhkan yang FAD. Jadi yang tidak membutuhkan di sini adalah fumarase. Seingatku fumarase ini membutuhkannya yang turunannya B1 turunannya tiamin justru yang fumarase ini. Seingatku sih gitu. Nanti tak lihat lagi. Jujur enzim-enzim gini mesti kalian pelajari karena contoh-contohnya tahun ke tahun biasanya keluar. Bisa riboflavin, entah itu yang tiamin. Tiamin B1, riboflavin itu yang B2. Berikutnya, yang benar tentang vitamin larut dalam air. Nah, seperti tadi yang sudah aku jelasin secara singkat, vitamin larut dalam air itu kalau jumlahnya banyak, dia bisa disekresikan lewat urin. Makanya dia nggak bersifat toksik. Dan penyerapannya, kalau vitamin larut air ini, dia diedarkan lewat peredaran darah. Dan disimpan di jaringan-jaringan tubuh. Kalau yang disimpan di adiposa itu jaringan lemak. Sehingga peredarannya, oh jaringan lemak itu biasanya pakai limfatik. Kalau kalian ingat di usus itu ada namanya sentral lakteal. Di situ itu salah satu sarana transportasi lemak. Ya, kalau dari usus mau dibawa ke mana dia pasti lewat situ. Dan timbunnya di jaringan adiposa. Adiposa itu paling banyak ada di bawah kulit kita. Ini banyak ya. Makanya kulit kita bisa tebal ya, itu karena ada penumpukan adiposanya di bagian hipodermis. Di sana banyak lemak. Berikutnya, fungsi asam ascorbat ini fungsi-fungsi vitamin yang tak sebut tadi ini harus kalian hafal ya. Ini fungsi-fungsi vitamin yang penting-penting kalian tidak mesti tahu. Vitamin C ini fungsinya yang pertama sebagai antioksidan, terus sintesis kolagen pasti ya.
butuh hidroksilasi prolin, growth and development tubuh pasti butuh vitamin C juga, meningkatkan kadar asam lambung betul, karena vitamin C kan asam, berarti asam lambung juga bisa naik. Tadi kalau untuk yang berkaitan dengan antioksidan, vitamin C ini adalah antioksidan yang bekerja di intraseluler. Kalau vitamin E ya, itu antioksidan yang bekerja di membran sel. Jadi dia di superficial ya. Kalau yang C, vitamin E, E superficial, C itu di intra. Untuk vitamin aman? Jujur. Ya, lanjutin. Yang Gimana? yang angka kecukupan gizi itu tadi cuman satu tubuh dalam satu tubuh orang doang ya, bukan satu kelompok ya. Oh, kalau kemarin googling kok satu tubuh ya katanya AKG itu. Coba aja. Oh, baca dia bilang, ada yang bilang kok golongan bagi semua orang sih. Sebenarnya itu per individu. Aku nggak tahu sumber di sumber mana gitu ya. Aku baca tuh katanya per individu sih. Ya, nah itu tak liatin lagi. Di PPT ada, emang ada ya jujur. Aku kok nggak pernah baca ini di PPT-nya. Aku lupa kayaknya itu cuma langsung dijelasin sih di PPT-nya soalnya nggak ada definisinya tuh. Oh gitu. Oke, nanti tak pastiin lagi ya supaya nggak salah ini. Kan eman kalau yang kayak gini-gini salah. Gitu ya. Tak cek lagi nanti. Tenang aja. Ada yang lain? Udah jelas ya untuk metabolisme vitamin. Udah jelas, aku masuk ke biokimia jaringan berikutnya. Biokimia jaringan ini juga materinya Dokter Anissa juga. Yang biasanya sama beliau sering ditanyain itu pengertian dasarnya matriks ekstraseluler ya, kayak penyokong-penyokong itulah, jaringan ikat bahan antar sel itu yang utama apa di tubuh kita. Terus jenis-jenis kolagen ya, setiap jaringan yang ada kolagen kayak tulang, tulang rawan itu kolagen, pakai yang kolagen tipe berapa itu mesti sering ditanya. Terus bedanya jaringan kolagen sama jaringan elastis itu kayak apa, sama proses-proses sintesisnya juga. Jadi kita cek ya, yang pertama yang tidak benar tentang matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler namanya ekstra. Ekstra berarti kan artinya di luar sel. Berarti kalau di dalam sel ya berarti kan salah. Berarti yang A ini yang salah. Yang lainnya betul. Kolagen dan elastin betul kan dia termasuk elemennya ekstraseluler. Jaringan penghubung betul. Ekstraseluler kan dalam sel, fungsi untuk mengikat satu bagian dengan yang lain. Terus fungsi sebagai jaringan penghubung ya, tadi jaringan penghubung betul karena jaringan ikat ini fungsinya sebagai barrier. Jadi satu sel dengan sel yang lain ini di misalnya dibatasi lah. Jadi kalau satu sel itu berbahaya, dia nggak akan merusak sel yang lain juga karena dia nggak langsung kontak, tapi dia harus lewat bahan-bahan di sekitarnya baru bisa masuk ke temannya. Memberi sokongan betul ya, itu menjawab fungsinya yang C sebagai jaringan ikat atau jaringan penghubung. Itu. Terus di sini protein struktural ya. Protein struktural menyusun matriks ekstraseluler. Jadi kalau protein struktural ini pasti ada kolagen, elastin. Kolagen sama elastin sih utamanya. Tapi yang lain kayak fibronektin, laminin ini juga biasanya laminin, yang yang biasanya in ini adalah protein struktural biasanya ya. Meskipun nanti ada jenis-jenisnya. Misalnya ada protein struktural, ada glikoprotein. Ya nanti kan bisa baca di PPT-nya lebih jelasnya untuk fungsi protein struktural itu yang kayak gimana. Ya, yang jelas jawabannya 4. Ya jelas empat-empatnya di sini masuk sih ya. Kolagen elastin ini yang utama, terus fibronektin laminin juga masuk. Terus berikutnya fungsi prolin ya. Prolin pada sintesis kolagen, entah itu prolin, hidroksiprolin, dia untuk
struk atau stabilisasi struktur helix. Jadi ada ya kan triple helix kan kolagen itu. Nah, triple helix ini perlu distabilkan sama prolin atau hidroksiprolin. Kalau yang fungsinya untuk menjaga rantai alfa itu namanya itu glisin, seingatku. Glisin itu yang fungsinya untuk menjaga rantai alfanya. Kalau stabilisasi itu prolin atau hidroksiprolin itu di PPT ada. Ya. Terus kolagen utama nyusun tulang keras, ya ini mesti tahu juga. Biasanya seperti tadi yang sudah sebutin, kolagen utama ini kalian mesti tahu juga ya. Nah, tulang itu ada dua. Ada tulang keras sama tulang rawan. Kalau tulang keras itu kolagen penyusun utamanya adalah kolagen tipe satu. Kalau tipe 2 ini punyanya si kartilago. Ya. Kartilago itu protein utama, itu kolagen utamanya adalah kolagen tipe 2. Ini mesti kalian review juga supaya nggak kebalik. Saranku apalin salah satu aja. Tulang keras itu yang satu. Tulang rawan itu kebalikannya, berarti yang dua. Kayak gitu. Ini aku lanjutin dulu ya guys. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di akhir. Berikutnya tentang metabolisme purin dan pirimidin. Di sini yang mesti kalian ingat biasanya adalah proses-proses sintesisnya yang panjang itu. Biasanya ditanyakan donor nitrogen karbonnya dari mana, butuh apa aja, produknya apa, ya. Terus juga salvage pathway, pel- terus degradasinya itu mesti kalian pahami juga sama penyakit-penyakitnya ya kayak artritis itu kayak gimana, Lesnian syndrome itu yang seperti apa nanti itu mesti diperhatikan juga. Di sini ditanyakan data senyawa yang jadi donor nitrogen. Jadi ada donor karbon sama donor nitrogen. Nah, donor nitrogen itu kalian mikirnya langsung asam amino. Asam aminonya ada tiga di sini yang penting. Ada aspartat, glutamin, glisin. Kalau secara urutannya dalam sintesis itu glutamin dulu, glisin, baru aspartat. Nanti di bagiannya sintesis purin pirimidin aku tunjukin. Ya. Glutamin, glisin, sama aspartat. A. Aspartat baru agak terakhir masuknya. Berikutnya enzim untuk sintesis de novo purin. Enzimnya itu ada tiga ya. Ada formyl transferase, PRPP, amido transferase. Biasanya PRPP ini enzim yang terbilang penting sih. Enzim kuncinya ini. Ya, salah satu enzim kunci. Kalau formyl transferase itu untuk mindahin yang gugus ini loh apa folat biasanya kayak H2 folat, H4 folat. Nah, itu yang itu dipakai sama formyl transferase. Terus transamidase ini enzim yang di tengah-tengah yang pasti jujur ini yang nggak terlalu kepake sih. Ya. Ini enzim untuk sintesis. Sebaliknya kalau nukleotidase ini bukan enzim untuk sintesis, tapi dia enzim yang dipakai di degradasi purin. Nukleotidase ini tujuannya memotong fosfatnya. Jadi fosfatnya itu lepas dulu. Jadi nukleotida bakal jadi nukleosida. Adenosin, guanosin itu nanti baru dirubah menjadi santin terakhiran. Bakalan itu di bagiannya degradasi kalian bisa lihat. Berikutnya degradasi purin. Adenosin didegradasi jadi adenin menggunakan adenosin diaminase. Ini betul ya. Secara skemanya kan emang ada. Ya. Terus degradasi itu dimulai dengan penghilangan fosfat oleh nukleotidase, betul seperti yang sudah aku sebutin. Terus adenosin deaminase bisa gangguan ya, pas jelas saja gangguan. Soalnya kan adenosinnya numpuk karena nggak bisa diubah. Ya jelas bisa bermasalah. Terus hasilnya juga ada NH3. Selain menghasilkan asam urat juga ada NH3, betul sih. Iya ada juga. Literally bukan NH3 tapi NH4+. Cuman ya NH3 NH4+ itu sama aja sebenarnya. Dia adalah produk sampingannya. Kayak gitu. Degradasi purin. Kalau purin ini hasil akhirnya asam urat ya. Kalau degradasi pirimidin itu hasilnya nanti bukan asam urat, tapi hasilnya adalah produk-produk tertentu di tubuh kita. Jadi ini proses degradasi dari pirimidin ya. Yang pertama di sini
Misalnya sitosin ya, bisa sitosin, timin ya. Kalau sitosin dia jadi urasil dulu. Kalau timin bisa langsung ya. Pertama ada enzim dihidropirimidin dehidrogenase. Jadi enzim ini fungsinya adalah memecah urasil atau timin menjadi dihidrourasil atau dihidrotimin. Dihidro ini artinya punya dua hidrogen. Dihidro ya. Hanya sih kan dua, tambah dua lagi. Berarti sini hanya ada empat. Terus di sini ditambahin air. Dihidrourasil atau dihidrotimin kalau ketambahan air, dihidrourasil menjadi ureidopropionat. Kalau dihidrotimin dia jadi ureidoisobutirat. Itu tengah-tengah ini nggak perlu terlalu dihafalin, nggak apa-apa sih. Nah, yang perlu dihafalin kalau ini lebih ke produknya saya ingatku dulu. Produk akhirnya di sini bisa jadi beta alanin. Jadi kalau sitosin, urasil ini jadi beta alanin. Kalau timin dia jadi beta amino isobutirat. Kalau beta alanin itu masuknya asetil CoA, kalau amino isobutirat masuknya suksinil CoA. Kita cek di sini. Timin didegradasi jadi beta alanin, salah. Timin tadi jadi amino isobutirat. Urasil harusnya jadi urasil malah yang harusnya jadi urasil harusnya jadi beta alanin bukan amino isobutirat ya. Sitosin jadi uridin, salah. Sitosin langsung jadi urasil, nggak pakai lewat uridin dulu. Nah, yang betul yang mana di sini? Membutuhkan enzim beta uridofosfatase. Di sini kan ada tuh, beta uridofosfatase kan ada. Jadi betul. NADPH itu donor atom hidrogen. Ya benar juga di atas ini. Yang dikatalisis sama enzim dihidropirimidin dehidrogenase. Yang D sama E ya betul sih. Di skemanya memang ada. Ada enzimnya dan ada reaksinya. Kayak gitu. Terus berikutnya, enzim yang berperan pada salvage pathway dari pyrimidin. Nah, salvage pathway ini adalah jalur jalur penghematan ya istilahnya, supaya energi yang dihasilkan nggak terlalu banyak. Kalau misalnya di degradasinya purin, kok bisa di purin salvage pathway itu seingatku ada enzim namanya HGPRT. Nah, kayak gitu-gitu. Itu salvage pathway. Jadi salvage pathway ini untuk mengembalikan dari basa nitrogen menjadi nukleotidanya. Itu salvage pathway. Enzim yang kalau aku lihat nih enzim yang dipakai namanya uridin fosforilase ini ya. Untuk menambahkan gugus fosfat ke dalamnya. Uridin fosforilase ya. Nanti aku tunjukin yang mana gambarnya. Pyrimidine salvage. Jadi salvage pathway itu yang ini gambarnya. Ini loh. Nah, ini salvage. Jadi salvage pathway ini kan nukleosida. Jadi nukleosida dia dikembalikan jadi bentuk nukleotidanya. Enzim yang dipakai nanti namanya uridin fosforilase. Kalau timidilat sintase ini buat sintesis pirimidin sih, dia bukan untuk salvage pathway. Gitu. Terus berikutnya ada Lesnihan syndrome. Nah, Lesnihan syndrome ini gangguannya pada enzim HGPRT. HGPRT hanya hipoksantin, G-nya itu guanin. Jadi dia ini fungsinya untuk memecah. Dia fungsinya untuk mengembalikan hipoksantin sama guanin menjadi nukleotidanya, jadi GMP ya, kayak gitu. Kalau HGPRT gangguan berarti kan tidak ada yang memproses hipoksantin ataupun guanin. Jadi di dalam darah kadarnya hipoksantin dan guanin itu akan naik.
Kalau hipoksantin sama guaninnya tuh naik, otomatis PRPP ini bakal kompensasi. Dia buat naik juga. Kalau PRPP-nya naik, otomatis kan otomatis purinnya kan tinggi ya. PRPP sih, PRPP ini untuk bikin ya buat bikin basa nitrogen tadi ya, untuk sintesis itu pakai PRPP. Kalau PRPP, kalau purinnya tinggi, otomatis perombakannya kan tinggi juga. Semakin banyak yang harus dirombak. Nah, kalau perombakannya tinggi, otomatis asam urat itu akan tinggi dalam tubuh kita. Kayak gitu. Kalau kita cocokkan di sini hipoksantin meningkat ya betul. Hg PRT. Ini gangguan ya hanya naik, G-nya naik, hipoksantin naik, guanin naik. Terus PRPP itu pasti juga akan naik untuk kompensasi ya istilahnya. Karena PRPP itu kan untuk bikin purinnya. Jadi dia ini harus dibikin jadi purin. Gitu. Terus yang terakhir dia adalah kelainan yang bersifat X-linked resesif juga. Ini di PPT ada ya. Ini diturunkan dari ibu ya, kalau X-linked resesif itu. Satu bab lagi tentang bab endokrin ya. Endokrin ini yang paling endokrin ini utamain kalian belajar insulin sama tiroid ya. Insulin sama tiroid itu yang biasanya keluar lebih banyak. Insulin, tiroid, terus adrenalin ya. Pokoknya dua PPT pertama itu. Kalau yang steroid jujur nggak terlalu banyak yang dikeluarkan. Ini ya. Yang pertama, hormon yang menggunakan reseptor intrasel tipe 2. Nah, intrasel tipe 2 ini apa ya? Jadi dalamnya reseptor dalam sel tubuh kita tuh ada dua macam reseptor. Ada reseptor tipe 1 dan juga tipe 2. Kalau tipe 1 itu di sitoplasma sama nukleus. Kalau tipe 2 itu ada di sitoplasma aja letaknya. Terus yang membedakan tuh ada heat shock protein ya. Kalau tipe 1 dia ada ikatan dengan heat shock protein, tipe 2 dia tidak ada ikatan dengan heat shock protein. Terus kalau secara ikatan DNA, tipe 1 itu ikatan DNA itu hanya terjadi ketika ada ligan. Jadi kalau ada senyawa yang nempel di reseptor baru dia bisa terjadi ikatan sama DNA. Kalau di tipe 2 dia nggak usah nunggu ada ligan. Jadi dia bisa langsung terikat sama DNA-nya. Nah, contoh-contohnya apa aja? Kalau yang pakai tipe 2 itu biasanya vitamin D sama vitamin A. Vitamin D itu kan kalsiferol, retinol tadi vitamin A. Jadi D sama A itu tipe 2. Biasanya vitamin-vitamin. Kalau hormon-hormon, hormon seks, hormon eh, adenokortikal, ya, ada kortisol apa segala itu dia pakai tipe 1. Jadi kalau yang pakai tipe 2 vitamin D. Yang lain kayak DHEA, kortisol, estrogen, progesteron dia menggunakan yang tipe 1. Ini sudah kurang kumin perbedaannya apa aja nanti kalian bisa review lagi. Di PPT juga ada ini. Terus berikutnya mekanisme yang memicu terjadinya sekresi insulin dari sel beta pankreas. Jadi sel sel beta pankreas ini yang menghasilkan insulin kan di pankreas. Nah, caranya itu pertama yang terjadi itu glukosa di sel beta pankreas itu tinggi banget. Itu pengaruh dari GLUT2 ya. Secara di metabolisme karbohidrat, GLUT2 ini merupakan salah satu glukos transporter yang KM-nya itu paling tinggi. Kalau KM-nya paling tinggi berarti afinitasnya paling rendah. Sebab itu glukosanya tuh harus tinggi banget. Baru GLUT2-nya ini merespon. Ya. Kalau GLUT2-nya merespon, glukosanya kan masuk. Nah, glukosa yang masuk tadi itu akan diglikolisis. Kalau diglikolisis kan keluar ATP. Nah, ATP tadi itu menyebabkan terjadinya perubahan muatan istilahnya, ya. Di mana nanti K plus bakal banyak keluar dan Ca2 plus nanti banyak masuk. Nah, Ca2 plus yang tinggi tadi itu adalah sinyal buat terjadinya eksositosis. Akibatnya vesikel-vesikel yang mengandung insulin itu bisa terlepas.
Dan dari situlah hormon insulin dilepaskan dari pankreas kita. Kayak gitu ceritanya. Jadi jawabannya semuanya, satu 2 3 dan 4. Ya. Berikutnya di sini bahan penyusun dan bentuk awal dari hormon glukagon. Nah, bahan hormon glukagon ini merupakan hormon polipeptida. Insulin pun juga hormon polipeptida. Bentuk awalnya, kalau glukagon ya proglukagon, insulin ya proinsulin. Kayak gitu nanti bahan utamanya. Kalau hormon ini biasanya ya bahan-bahan utama dia asalnya dari mana tuh biasanya mesti tahu gitu. Di sini terus berikutnya ada contoh ditanya tentang mediator, mediator dan reseptor. Untuk hormon katekolamin. Katekolamin ini golongannya adrenalin. Jadi kalau kalian ingat di farmako kemarin itu ada adrenalin sama noradrenalin ya. Kita pakai reseptor ini. Ada alfa sama reseptor beta. Ini kalian ingat-ingat farmako saraf otonom kan ada ya. Reseptor alfa dibagi jadi dua, ada alfa satu sama alfa 2. Begitu juga yang beta. Kalau alfa satu itu dia pakai jalurnya kalsium Ca2+, ya. Pokoknya ingat dia namanya GQ. Nah, GQ protein, makanya dia Ca2+. Dia untuk sinyal glikogenolisis. Kalau alfa 2 itu caranya dengan hambatan adenilat siklase. Dan reaksinya dia menghambat lipolisis. Akibatnya dia bisa mendukung insulin, akibatnya dia bisa mendukung insulin renin dan juga glukagon untuk alfa 2. Terus kalau untuk beta reseptor itu pasti mainannya adenilat siklase. AC. Adenilat siklase ini mengubah ATP jadi siklik AMP. Itu. Ya kalian di farmako kemarin pasti sudah sering menemukan beta dan reaksinya bagaimana. Kalau beta satu di otot jantung akibatnya takikardi. Beta 2 bronkodilatasi. Glikogenolisis dan yang lain-lain ini bisa kalian pelajari sendiri itu detailnya. Ya, aku jelasin secara garis besarnya aja. Ini di catatanku sudah ada juga. Sudah aku buatin bagannya biar kalian tidak terbalik dalam belajar ya. Jadi reaksinya kalau terhadap reseptor alfa 2 hambatan adenilat siklase seperti yang sudah aku jelasin tadi. Ya. Terus sintesis steroid berikutnya. Sintesis steroid itu ada 3 enzim yang mesti kita ingat. Enzim peroksidase, urutannya pertama peroksidase ya. Peroksidase, terus ada enzim deiodinase. Jadi deiodinase ini yang menempelkan iodin dengan tiroglobulin ya, namanya enzim iodinase. Menetralkan sih lebih tepatnya deiodinase ini menetralkan supaya bisa ditempelkan sama Tg, tiroglobulin. Habis itu yang terakhir ada enzim protease. Protease ini untuk membantu pengeluarannya dia. Jadi T3T4 ini dikeluarkan ke peredaran darah sama protease. Jadi ada 3, peroksidase, deiodinase, sama protease. Yang B jawabannya, ya. Satu lagi, di sini yang terakhir, sinyal yang memicu sintesis hormon kortisol, gampang, ini adalah ACTH. Yang lain ini jelas bukan. Kalau angiotensin 1 2 ini yang merangsang aldosteron, karena kan kalian ingat aja jaraknya RAA, renin angiotensin aldosteron. Jadi angiotensin sama hubungannya sama aldosteron. Kalau ACTH hubungannya sama kortisol. Kalian ingat jaras ini, pathway-nya ya. Hipotalamus ngeluarin CRH. CRH merangsang ACTH di pituitary anterior dan ACTH ini memicu adrenal cortex untuk mengeluarkan kortisol. Disinilah kortisol akan terbentuk. Kayak gitu kira-kira ya. Dari apa yang sudah kita bahas ini, adakah yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sebenarnya tadi untuk setiap bab sudah aku kasih kira-kira kisi-kisinya apa sih yang kira-kira ditanya. Jadi aku mungkin nggak bakal nunjukin per PPT kira-kira keluar apa aja. Ada lagi yang mau ditanyain, guys? Udah jelas?
Oke, mantap. Yang lain? Kayaknya sudah jelas, Jo. Oke. Ya, oke, sudah mantap. Nah, jadi sebenarnya itu tadi yang bisa aku kira-kira sampaikan untuk soal Proksus yang UAB. Mungkin saranku kalian bisa review kembali untuk materi-materinya. Jujur untuk UAB itu sudah aku bikinin rangkuman karena dan di rangkumanku itu sebenarnya isinya adalah catatan-catatan yang penting dari dosennya itu apa. Jadi mestinya belajar dari situ sih udah oke mestinya ya. Kalau UTB jujur aku nggak terlalu buat rangkuman sih kalau UTB. Tapi kalau UAB sudah sekiranya aku rangkumin apa yang penting dan kalau kalian mau review kalian bisa lihat juga dari rangkumanku itu sama kalian cocokin juga di handout ya di PPT catatanku itu. Di sana juga sudah aku tandain yang penting-penting yang mana yang harus ditekankan yang harus dipelajari. Mungkin tipsnya ya kurang lebih gitu sih kalau aku jujur. Ya aku di kelas dulu waktu di kelas ya aku tuh nyatet dan aku tandain yang penting terus jadi jadi belajar ya yang penting-penting tadi harus dipelajari lebih karena itu yang banyak keluar sih. Mungkin juga apa ya sedikit tips untuk bab endokrin. Saranku kalian pelajari yang kasusnya banyak keluar. Jadi di Indonesia yang banyak itu kan kasusnya diabetes sama tiroid. Jadi ya tekankan di hormon insulin dan glukagon sama pada tiroid. Itu sih yang kalau aku lihat porsinya dari tahun ke tahun kalau endokrin yang banyak. Kalau yang lain aku jujur nggak bisa terlalu berkata-kata banyak sih. Kalau yang bab lain. Oh ya sama ini. Kalau misalnya untuk materinya Prof. Cipto dan Prof. Indri, kalian pelajari soal-soal cutting. Karena tahun ke tahun biasanya soalnya mereka tuh nggak berubah. Prof. Indri itu bawain materi tentang sintesis protein. Jadi kalian pelajari aja soal-soalnya cutting, tabulasi-tabulasi yang dulu. Karena soalnya biasanya plek, nggak dirubah. Kalau Prof. Cip itu soalnya tentang oksidan dan antioksidan. Itu yang itu juga blok, jadi kalian pelajarin dari cutting. Mungkin tinggal kalian variasi dikit-dikit aja ya. Terus, oh ya, tadi aku barusan keinget ya, untuk bab metabolisme air dan mineral, saran tuh kalian pelajari mineral-mineral dan juga fungsi-fungsi pentingnya. Di catatan di rangkumanku sudah aku tambahin, sudah aku rangkum sekiranya fungsi-fungsi apa yang penting untuk setiap elektrolit elektrolit ataupun ion-ion yang penting di tubuh kita. Terus kalau metabolisme vitamin ya vitamin beserta dengan fungsi-fungsinya itu yang kira-kira penting sama perbedaan-perbedaan dasar. Terus biokimia jaringan itu biasanya ya kolagen itu biasanya kolagen elastis bedanya apa. Terus reaksi pembentukannya mereka sama paling banyak mereka ditemukan di mana. Itu biasanya yang penting. Ada lagi yang mau ditanyain? Terus mungkin sudah cukup ya? Sudah cukup atau gimana? Semuanya? Ya kalau sudah cukup atau sudah jelas, ya aku tutup untuk pertemuan tentirannya hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi boleh bermanfaat buat kalian besok ujiannya. Ya aku mohon maaf kalau misalnya selama tadi aku menyampaikan ada sesuatu yang kurang berkenan buat kalian. Semoga untuk besok UP-nya kalian diberikan kelancaran. Semoga yang dipelajari, yang kalian hafalkan dan kalian pahami itu bisa dituangkan di lembar jawab ujian besok. Dan supaya semua soalnya kalian bisa jawab juga dengan baik ya. Kita tutup dengan doa supaya ujian besok boleh berjalan dengan baik. Berdoa dapat dijawabkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga semuanya sukses untuk besok dan semoga kita semua bisa sukses dan lulus subprogram satu dengan mulus tanpa hambatan ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.